Ya, sudah direkam ya. Tadi sudah saya buka, sudah saya lakukan salam pembuka juga. Ya, kita kuliah teks processing di sini untuk perkuliahan temu kembali informasi di pertemuan kedua. Tadi sudah saya ajukan ke teman-teman berkaitan dengan perkuliahan pada hari ini atau yang kemarin, barangkali ada pertanyaan sebelum saya mulai lanjutkan ke slide selanjutnya. Ada nggak? Halo? Belum kayaknya Pak. Yakin? Yakin nih katanya ya. Oke, nggak apa-apa sih kalau belum ada pertanyaan. Saya lanjutkan aja. Jadi begini, saya punya video motivasi sih buat teman-teman. Saya putar dulu ya. Syukur suaranya kedengeran. Mudah-mudahan kedengeran. Silakan disaksikan. Kata-kata ini dalam pikiran Anda Kedengeran suaranya? dari kekuatan dari kata-kata ini. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Jelas banget, Pak. Mengubah hidup Anda. Setiap pagi, ingatkan diri Anda. Saya sehat. Pikiran saya cemerlang. Jiwa tenang. Saya yakin saya bisa melakukan apapun sesuai dengan impian saya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terjadi untuk kebaikan saya. Saya adalah arsitek kehidupan saya. Saya memilih dan membangun rumah kehidupan saya. Hari ini saya memaafkan mereka yang telah menyakiti saya. Hari ini saya memaafkan semua orang dengan penuh damai. Saya memaafkan tantangan saya tanpa batas. Potensi saya untuk sukses terus berkembang. Hari ini saya meninggalkan kebiasaan lama saya dan mengambil kebiasaan baru yang lebih positif. Saya mampu mencapai kebesaran lebih besar dari diri saya. Sekarang saya dipenuhi dengan energi dan dipenuhi dengan sukacita. Saya menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Ulang-ulang, dengarkan setiap Anda bangun pagi dan pastikan Anda merasakan energi positif dari afirmasi ini. Oke, itu sedikit motivasi sih. Ya buat penyemangat aja teman-teman. Jadi Teman, di perkuliahan saya itu harapannya sih teman-teman tidak kehilangan motivasi untuk kuliah ya. Ya terus itu sih secara khusus, secara umumnya untuk semua perkuliahan, aktivitas kehidupan, terus juga pada saat ini yang di masa pandemi terutama teman-teman nggak usah khawatir, walaupun memang beberapa industri maupun ya instansi juga terganggu, tapi teman-teman tetap harus survive ke depannya, terus juga teman-teman harus punya motivasi atau semangat yang kuat. Jangan sampai loyo, jangan sampai stres, karena terus terang, saya itu lulus S2 itu 2020 ini. Bulan Januari itu kan dengar corona ya, itu saya sempat, wah ini kalau seperti ini apakah ada lowongan? Nah, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya, memberikan motivasi, kemudian alhamdulillah ya, dan insya Allah saya juga waktu itu punya spirit ya, punya semangat, terutama dari pembimbing akademik saya. Kebetulan beliau sering bolak-balik Indonesia Malaysia karena masih harus mengajar di UTM. Beliau mengatakan seperti ini, jadi kita lakukan apa yang ada sekarang, jangan patah semangat, kemudian dimaksimalkan. Kalau sudah maksimal, itu pasti nanti kita memperoleh hasil yang terbaik.
Jadi seperti itu. Jadi apa yang sudah kita tanam itu insya Allah ya tidak ada ruginya lah. Kalau yang kita tanam baik itu tidak ada ruginya. Kalau teman-teman mungkin asal-asalan terus tidak maksimal, itu nanti teman-teman juga yang akan memanen kerugiannya. Yang jelas seperti itu sih. Jadi teman-teman ada sedikit motivasi dari saya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke perkuliahan ya. Ini proses perolehan informasi secara sederhana ya. Jadi di sini ada seorang user ya, bisa dikatakan user atau human. Jika membutuhkan query atau mendapatkan informasi, membutuhkan query ya untuk mendapatkan informasi itu prosesnya kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada kebutuhan informasi, nanti ada representasinya ya. Kemudian ada query. Nah, ini dibandingkan dengan cara yang offline. Kalau teman-teman memperoleh informasi dari PDF katakan. PDF itu atau Word, nah itu kan bisa dicari ya. Nah, kalau yang query atau menggunakan komputasi kurang lebihnya melalui ini ya caranya. Tapi bayangkan teman-teman menggunakan dokumen teks berupa kertas-kertas. Nah, dokumen teks kemudian offline. Ya, teman-teman pasti bisa dikatakan prosesnya lebih lama ya untuk mencari. Nah, nanti di dokumen itu ada representasi kemudian indeks. Kemudian kalau dibandingkan dengan ini, query ya mungkin sama sih, dokumen yang diperoleh kurang lebihnya sama, cuman waktu yang dicapai itu berbeda ya. Nah, evaluasinya di sini nih. Terkait itu ya, terutama efektivitasnya ya, gitu. Sampai di sini paham ya? Ada yang nggak paham? Pak, Iya, silakan. representasi itu apa maksudnya, Pak? Jadi gini, representasi ya, teman-teman ada sebuah dokumen ya atau kebutuhan informasi ya. Nah, representasi itu ada sesuatu yang kita harapkan loh nantinya. Nah, misalkan kita mencari sebuah jarum di tumpukan jerami ya, mencari jarum di tumpukan jerami. Nah, itu representasinya itu tumpukannya, pasti ya enggak? Itu sebuah representasi. Jadi kita melihat kumpulannya lah. Oh, itu jarumnya ada di situ, tapi kita nggak tahu tuh. Kurang lebihnya seperti itu. Gitu ya, Mbak Intan. Iya, Pak. Makasih, Pak. Nah, jadi kalau kita mencari buku, ya representasinya apa? Toko buku kah? Lemari buku kah? Perpustakaan? Nah, itu tergantung masing-masing. Oke, selamat yang pada baru bergabung ya. Selamat datang di kuliah Temu Kembali Informasi. Yang pada baru datang nggak bisa presensi nih. Nggak, nanti saya tampilkan. Cuman gini, usahakan presensinya di awal sih supaya tidak nyepam, karena nanti videonya akan saya upload. Ya, nyepam dalam arti nyepam konten ya. Itu. Ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih, cuman barcode-nya kalau muncul di rekaman nggak enak aja. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, tadi menjawab pertanyaannya Mbak Intan, apa itu representasi ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang komputasi seperti ini berarti ya datanya soft file ya. Kalau yang ini hard file tentunya. Itu representasi. Nah, kalau misalkan di dalam buku itu kan ada representasinya ya buku sendiri, tapi kan ada indeksnya. Nah, indeks itu manfaatnya salah satunya itu untuk mencari misalkan kata-kata yang misalkan ada di halaman berapa tertentu, itu biasanya di situ, di indeks. Seperti itu. Oke, sebentar. Kayak ada sedikit gangguan. Oke, nggak masalah. Saya lanjutkan.
mohon maaf sebelumnya. Nah, kemudian itu sebagai pembanding aja sih, bagaimana offline dan yang menggunakan komputasi. Yaitu offline sebenarnya, offline proses itu saya kurang tepat ya, itu sebetulnya tradisional atau manual proses ya, yang menggunakan human ya sebagai pencarinya sendiri. Oke, begitu ya, saya lanjutkan. Ada yang mau tanya lagi? Barangkali belum jelas. Belum ya? Oke, kemudian di sini berkaitan dengan teks atau yang disebut dengan korpus. Nah, korpus sendiri itu merupakan koleksi dokumen yang bisa dibaca oleh mesin ya. Ya, yang dibaca manusia juga itu korpus, cuman manusia dan mesin berbeda ya. Kalau manusia itu punya keterbatasan, terutama kebosanan sama lelah ya. Tapi kalau mesin kan kecepatan dan ininya tergantung energi maupun resource-nya. Oke, teks korpus itu bisa disebut sebagai koleksi dokumen yang bisa dibaca oleh mesin. Nah, contohnya apa? Kumpulan artikel, surat kabar yang diperoleh dari internet. Nah, salah satunya itu kumpulan skripsi mahasiswa yang dikumpulkan secara digital oleh perpustakaan. Nggak harus ini sih, Google itu juga sudah, malahan Google atau search engine ya. Kita bicara secara umum, search engine itu punya kemampuan melakukan pencarian itu melalui korpus yang sedemikian rupa banyak ya. Berbeda dengan halnya mungkin kalau yang perpustakaannya ITTP atau Digilib-nya ITTP, digital library-nya, itu paling cuma lokal kan. Bisa dikatakan hanya mungkin kumpulan skripsinya, kumpulan naskah kerja praktek dan sebagainya. Paling kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak terlalu luas ya. Jadi peruntukannya lebih jelas loh. Cuman kalau Google memang peruntukannya lebih luas. Atau search engine itu lebih luas biasanya. Oke, next. Ini korpus adalah teks alami yang dipilih dengan cara tertentu. Masalah pada perancangan korpus yaitu biasanya ukurannya, jenisnya, bahasa. Nah, ini yang tiga hal yang paling mendasar sih biasanya di perancangan korpusnya sendiri, karena korpus juga bisa diambil dari sebuah audio. Kok bisa audio? Kok bisa audio? Gimana ceritanya? Nggak harus teks ya, tapi bisa audio. Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok bisa audio? Korpus bisa audio, video juga bisa korpus, teks juga korpus. Jadi gini teman-teman, mungkin kalau video lumayan panjang ya untuk diproses menjadi sebuah korpus. Kalau audio biasanya audionya itu kita konversi menjadi teks. Nah, itu tergantung lagi dengan prosesnya. Tapi audio itu lebih cepat ya ketimbang video, dibanding dengan video. Kalau video biasanya bisa dijadikan korpus karena dia sudah ada summaries-nya atau summary-nya, kesimpulannya ataupun metadatanya. Nah, itu yang memudahkan. Kenapa teman-teman mungkin searching, misalkan pada langganan Netflix nggak nih? Pada nonton Netflix nggak? Ya misalkan apa sih, Stranger Things. Nah, itu muncul ya, terus diarahkan ke Netflix. Nah, itu salah satu kemampuan pencarian ke video ya. Ya sebetulnya dia karena ada judul, ada ininya ya, ada metadatanya, ada informasinya di situ sehingga bisa dicari. Cuman kalau untuk scan tertentu atau apa namanya, bagian-bagian tertentu, untuk scene-nya sendiri juga nggak bisa. Untuk scene-nya nggak bisa misalkan
dipatok secara tepat ya. Misalkan pada saat misalkan film ini nih Captain America, pada saat Captain America lagi melawan Thanos gitu. Ya bisa sih, kecuali ada orang yang sudah melakukan biasanya melakukan ini ya, recycle, penulisan ulang ya di blog, di website, itu pasti akan muncul. Tapi kalau di searching di videonya secara tepat itu tidak bisa ya. Salah satunya karena itu. Video bisa dilakukan pencarian, temu kembali informasi, tapi biasanya melalui metadatanya. Nah, itu kurang lebihnya gambarnya seperti itu. Kemudian isu pada korpus itu tokenisasi pada korpusnya sendiri, anotasi pada korpus. Kenapa? Nah, ini nanti kita jawab mungkin pada saat di next slide ya, ataupun pada saat saya simulasikan. Jadi gini, kalau token sendiri itu ya tadi teks alami yang dipilih dengan cara tertentu. Nah, gambarannya ya kurang lebihnya teks yang ada di buku teman-teman itu salah satu korpus, atau surat misalkan di dalam surat itu juga termasuknya korpus sebagai korpus. Nah, jadi besarannya korpus sendiri variatif ya, bergantung pada kebutuhan yang akan digunakan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan lagi seperti tadi Mbak Intan menanyakan terkait dengan representasi dari sebuah, apa ini namanya tadi. Nah, ini proses perolehan informasinya. Oke, silakan. Nggak ada ya, saya lanjutkan. Lanjut nggak? Lanjut, Pak. Halo? Halo? Halo. Lanjut, Pak. Banyak yang nggak keluar suaranya ya. Oke, ini salah satu contoh korpus free text ya, atau teks bebas. Ya, salah satunya ini. Ya, ini saya ambil ini ya, definisi ya. Ambil definisi, jadi kurang lebihnya ini korpus paragraf. Dua buah paragraf seperti ini saja sudah bisa disebut sebagai korpus. Jadi korpus itu tergantung kebutuhannya engineer-nya sih terutama, atau user lebih ke user, tergantung kebutuhan usernya mau menggunakan korpus sebesar apa, begitu. Ini kalau melacak teks, operasi dasar dalam string matching ya kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada contoh-contohnya untuk melacak teks ya, nanti menggunakan operasi dasar dalam string matching. Jadi pencocokan sebetulnya antara stringnya. Nah, string dari query sama dengan string yang ada di korpus. Nanti itu saling dikomparasi satu sama lainnya. Dibandingkan kalau cocok ya berarti ya, itu korpus. Nah, contohnya ini nih. Dapatkan semua baris yang dimulai dengan kata misalkan informasi. Ini contoh ya, salah satu contohnya ya. Dapatkan semua baris yang dimulai dengan huruf kapital ya, huruf besar. Dapatkan semua baris yang memiliki kata terdiri dari huruf besar semua. Nah, hitung banyaknya kata informasi pada dokumen tersebut, ya, dan seterusnya. Ya tergantung kebutuhan lagi di situ. Misalkan informasi apa gitu, informasi COVID-19 misalkan. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu. Oke, next ini statistik teks, yaitu jumlah kata, jenis kata, kemudian token atau kata ya. Nah, di mana jumlah kata itu sebagai seberapa besar korpus yang ada, nanti dinotasikan dalam N. Kemudian jenis kata. Nah, ini ada pertanyaan nih, berapa jumlah kata yang unik? Tadi kita lihat di sini ya, korpus free text ya. Kata yang unik itu apa sih? Nah, itu teman-teman tahu ya maknanya unik ya. Unik itu kan berbeda ya dari yang lainnya. Tidak sama, unik.
Saya memiliki keunikan, berarti saya berbeda dengan yang lain. Nah, di mana kalau di teks itu kalau ada keunikan, berarti nah itu di mana. Jadi kata tersebut atau token tersebut unik, tidak sama dengan yang lain. Oke. Seperti itu. Terus kemudian berapa besar perbendaharaan kata pada korpus? Nah, perbendaharaan kata apa sih? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan. Kita bebas kok. Open mic boleh sambil ya diskusi sih. Seperti tadi dengan Mbak Intan ada engagement-nya. Jadi ada perkuliahan ini lebih hidup ya. Seperti itu. Halo? Ya, lupa kata-kata nggak? Ada yang tahu? Perbendaharaan kata itu apa? Dan seberapa besar perbendaharaan kata pada korpus? Ya, kurang lebih sih perbendaharaan kata itu kan berapa ya jumlah kata-kata yang ada di korpus tersebut. Kemudian token atau kata, yaitu nanti ada pertanyaan lagi, berapa jumlah kata pada korpus. Nah, teman-teman kalau hitung secara manual coba, ini berapa nih, dihitung. Waktu nggak? Makan waktu ya. lumayan lama sih. Saya juga ngitungnya misalkan satu, dua, tiga. Oh, lama, makan waktu juga. Walaupun mungkin satu kalimat aja, 1, 2, 3, wah, males. Terus berapa frekuensi dari setiap jenis kata? Nah, frekuensi dari setiap jenis kata, misalkan frekuensinya. Di sini kata untuk itu misalkan frekuensinya ada 3 gitu. Nah, mana sama mana. Tapi yang paling banyak di sini biasanya yang. Ini frekuensi 1, 2, ya itulah gitu. Cari sendiri yang lain. Secara spesifiknya itu kayak gitu. Misalkan apa informasi 1, ada lagi nggak? Nggak ada. Ya kalau nggak ada kayak gitu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Misalkan oleh ada berapa, misalkan cuma 1 ya 1. Pada, misalkan pada berapa, internet ada berapa. Jadi gitu ya. Yang disebut dengan frekuensi dari jenis kata. Jadi nanti diurutkan satu persatu. Kemudian frekuensinya berapa? Misalkan frekuensinya yang paling banyak yang. Berarti ada 3. Terus nanti ada yang lain disusul oleh kata-kata yang lain. Dan seterusnya. Kata apa yang paling sering muncul pada korpus? Nah, itu juga dari prinsip ini ya, statistik teksnya ya. Baik, saya lanjutkan. Ini sedikit quick tips atau ya sebenarnya joke sih. Tadi kita kan kalau ngitung manual berapa kata jumlahnya kan males ya. Ya kita giniin aja lah. Ya, di situ ada 91 ya, 91 words atau kata. Kan gampang tuh, tinggal kita copy, paste di apa ini namanya? Microsoft Word ya. Nah, itu di bawah tuh langsung kelihatan tuh 91, gampang. Jadi nggak perlu pusing-pusing sih. Oke, selanjutnya ini prosedur menghitung frekuensi kata. Nah, prosedurnya apa aja? Yang jelas tokenisasi dulu, kemudian biasanya ada huruf kapital ya di awal ya. Kita ubah jadi huruf kecil. Kemudian mengurutkan abjad. Jadi gini, kenapa diubah menjadi huruf kecil? Karena huruf besar itu kan hanya aturan saja ya, aturan penulisan. Jadi gini, mesin ini tidak mengenal yang namanya mesin ya. Mesin komputer itu tidak mengenal atau mesin programmingnya ya, mesin pemrogramannya ataupun bahasa pemrograman sendiri itu tidak mengenal aturan penulisan. Nah, supaya lebih mempercepat dan lebih mempermudah
Kalau misalkan informasi I-nya besar dan I-nya kecil itu nanti akan dianggap berbeda. Sehingga supaya dianggap sama, kita kecilkan aja semua. Supaya nanti lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian secara alfabetis ya diurutkan abjadnya, dihitung frekuensi kemunculan kata, urutkan menurut frekuensinya, misalkan nanti yang paling banyak tadi saya sampaikan ya. Kemudian hitung frekuensi dari frekuensi kemunculan kata. Nah, ada frekuensi dari frekuensi. Jadi teman-teman bisa lihat apa itu frekuensi dari frekuensi kemunculan kata. Nah, ini fenomena frekuensi kata. Nah, sejumlah kata merupakan kata yang sangat umum, frekuensi yang sangat besar. Ya tadi salah satunya biasanya kata-kata yang tidak penting ya, seperti yang, untuk, itu kan nggak punya makna, hanya sebagai kalau di ini information retrieval sendiri disebut sebagai stop words. Stop words. Oke. Kemudian kebanyakan kata sangat jarang muncul atau frekuensinya sangat sedikit. Nah, kata yang sangat sedikit ya biasanya imbuhan-imbuhan sedikit sih, misalkan banyak atau sedikit, terus kurang, kemudian lebih, itu biasanya sebagai itu. Nah, setengah dari kata-kata pada korpus hanya muncul sekali. Ya, teorinya sih seperti itu sih. Tapi setiap korpus tentunya memiliki words atau token yang beragam ya. Baik, ini contohnya ya. Ada name, come, group, sign, family, dan seterusnya. Nah, ini ada, misalkan gini, kata name itu muncul berapa kali frekuensinya. Kemudian menjadi peringkat yang ke 100 dari sekian. Yang peringkat ke 1 mungkin bisa kemunculannya lebih besar ya. Nah, contohnya ini nih. Tadi kan 21 family, misalkan 800. Karena itu lebih kecil. Nah, ini peringkat ya. Peringkat ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa peringkat itu urutannya ya. Misalkan karena banyaknya kata atau words, itu saking banyaknya. Nah, itu name itu urutan yang ke-21 dari jadi maaf, karena jumlah name itu jumlahnya hanya ditemukan 21 kata, maka peringkatnya 400. Misalkan yang peringkatnya yang pertama itu biasanya the itu paling banyak, kalau nggak off atau apa itu biasanya mungkin peringkatnya bisa 10.000 atau berapa, dan seterusnya, seperti itu. Nah, kalau ini FR itu dikalikan ya, atau sebagai C-nya. Nah, jadi dikalikan 21 dikali 400 ya, 840, itu sebagai C. Oke, kemudian ini berkaitan erat dengan hukum Zipf ya. Hukum Zipf, yaitu dari George Kingsley Zipf, yaitu menjelaskan adanya hubungan antara frekuensi dan urutan rank. Urutan atau ranking. Nah, rank itu peringkat ya, urutannya ya, yang R ya. Frekuensi kata itu yang F. Oke, urutan atau rank, hitung berapa kali kata muncul pada semua teks di dalam korpus. Urutan sesuai dengan frekuensi kemunculan kata membentuk rank. Nah, terdapat konstanta ya. Tadi C itu konstantanya, sehingga FR itu sama dengan konstanta. Oke, kita rumusnya ringan-ringan dulu aja ya. Ya, ini hukum Zipf. Nah, jadinya seperti ini. Oke, tidak ada. Halo, gimana Mbak? Mau nanya Pak, Silakan Mbak. yang tadi tuh kan ada perhitungan slide sebelumnya. Iya. Nah ini tujuannya kita menghitung ini buat apa ya Pak? Oke. Jadi seperti ini Mbak.
dalam sebuah information retrieval itu ada sebuah pencarian dokumennya. Nah, nanti ketika kita sudah biasanya nanti, nah ini berkaitan dengan hukum shift ya. Nah, di sini. Jadi ketika kita ini hukum shift, ini grafiknya ya. Jadi seperti ini. Ketika hukum shift itu semacam digunakan, kata yang paling sering muncul dan paling jarang muncul itu dianggap kata yang tidak penting. Jadi misalkan ada buku information retrieval tuh. Nah, kata-kata information retrieval itu ada di range sebelah sini, Mbak. Kursornya saya kelihatan ya. Iya, Yang Pak. yang diarsir ini itu kan yang jumlahnya penengah ya. Kalau ini yang paling banyak, ini yang paling sedikit. Kalau yang paling sedikit ini dianggap tidak penting, kemudian yang paling banyak juga tidak penting, paling sedikit juga tidak penting. Nah, itu nanti dibuang sehingga kata yang tengah ini, yang jumlahnya menengah, atau upper cut off-nya itu dianggap kata-kata yang paling berharga. Misalkan tadi saya sampaikan di buku information retrieval, kebanyakan kata-kata yang berkaitan dengan information misalkan, itu ada di tengah ini. Nah, itu pada saat pencarian, biasanya nanti di mesin akan merekomendasikan hasilnya. Bahwa, oh iya, ini yang berkaitan dengan ini. Karena memang sesuatu yang sedang sering dibahas, tapi tidak, misalkan ini, gini. Misalkan kalau di dalam bahasa Inggris itu ada the, of, and, or, itu misalkan yang paling banyak di sini. Itu kan kata-kata yang tidak memiliki makna ya, tapi kata yang di tengah ini memiliki makna atau memiliki sebuah arti penting sehingga yaitu yang sebenarnya sedang digali oleh user atau yang sedang dibutuhkan. Jadi seperti itu, Mbak Alia. Baik, Pak. Kiranya sudah cukup paham atau belum? Lumayan paham. Oke, kalau lumayan berarti belum banget ya. Jadi gini, saya pakai ini deh. Gini, di dalam bahasa Inggris misalkan yang di sini itu dianggap penting ya. Di sini itu penting. Misalkan teman-teman di dalam skripsi deh, di dalam skripsi, oh jangan skripsi, kerja praktek. Nah di dalam laporan kerja prakteknya teman-teman, teman-teman itu membahas sebuah misalkan website. Nah website itu ketika dilakukan tokenisasi tadi, frekuensi kata ya dihitung, jumlahnya itu yang kata web, saya pakai mouse ini, kata web itu misalkan jumlahnya menengah ya, kemudian kata seperti dan, terus yang itu dianggapnya kan kata-kata yang tidak memiliki makna ya, tapi ini terlalu banyak ya, terlalu banyak di dalam sebuah dokumen, itu dianggap tidak penting. Kemudian yang jarang disebut misalkan apa? Misalkan nama seseorang itu biasanya kita diabaikan ya. Kecuali namanya memang sudah menjadi suatu kan ya, atau di dalam cerita itu biasanya dia malah menengah, karena kalau nama di dalam kaidah ilmiah atau buku ilmiah itu kan tidak terlalu sering disebut ya, subjektivitasnya dihilangkan. Seperti itu. Begitu ya, Mbak Alia. Baik, Pak. Oke. Yang lain mau barangkali tanya terkait dengan ini?
Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Pak mau tanya. Silakan, Mbak. Pak, kan kalau di pencarian itu ya di YouTube, kita mau cari pakai huruf besar atau huruf kecil pun masih bisa muncul gitu, masih bisa kecari. Tapi tadi aku lihat di slide, kalau huruf kapital itu nggak bisa dibaca, itu gimana maksudnya? Oh, bukan tidak bisa dibaca, tapi mesin itu akan mengkonversi ya, atau menerjemahkan, atau jadi gini, huruf kapitalnya, awalnya, oke, dibuat kecil dulu semua. Walaupun teman-teman melakukan inputan hurufnya besar. Begitu juga di judulnya, di title-nya sama. Jadi dikonversi terlebih dahulu, menggunakan eh, tidak menggunakan kapitalnya. Jadi gitu Mbak. Jadi ada proses untuk kalau di Microsoft Word itu mungkin teman-teman sama ya artinya ya kalau yang huruf kapital maupun tidak ya. Misalkan website. Nah, sama website tapi websitenya yang pertama itu W-nya kapital, yang kedua tidak kapital. Berarti kalau di Microsoft Word dilakukan pencarian kan sama ya, sama-sama ditemukan. Kalau di kalau di kalau di mesin pencarian itu tidak secara langsung seperti itu, tapi harus untuk memudahkan ya efektivitasnya itu dilakukan konversi terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya Mbak Intan. Iya, Pak. Dan pada mesin pencarian seperti itu. Jadi kenapa tidak hurufnya dibiarkan natural saja seperti itu. Misalnya hurufnya kapital seperti ini, idea. Oke, idealnya ini kalau di mesin pencarian, walaupun walaupun pada ini ya, secara visual itu seperti ini atau di-query-kan seperti ini. Misalkan kita ketik di kolom pencariannya idea, I-nya besar atau kapital semua hurufnya. Nah, tapi pada prinsipnya dia akan tadi merubah si kapital ini menjadi tidak kapital ke algoritma pencarian. Seperti itu, Mbak Intan. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Oke, ada yang lain lagi? Silakan. Mau dilanjutkan? Lanjut, Pak. Oke. Oke, ini stopword ya. Stopword itu di sini contohnya dalam bahasa Inggris ya. Ada to, in, from, terus sorry ini from maksudnya ya, from. Terus yang dan ke biasanya. Itu stopword ya. Ya, stopword itu apa ya? Terdapat kata yang merupakan sebagian terbesar dari teks yang tidak perlu digunakan sebagai penciri dokumen. Nah, tadi saya contohkan, misalkan di laporan kerja praktek itu yang menjadi penciri dokumen bahwa itu dokumen yang berkaitan dengan website, ya tadi kata websitenya itu jumlahnya menengah ya, kalau difrekuensikan. Kalau ini yang dan itu kan sebagai penghubung saja ya. Itu tidak dianggap penting, maka atau pada mesin itu dihilang. Kemudian kata-kata terdapat banyak ragam kata yang hanya muncul sedikit sekali di dalam suatu teks. Ya, ini korpus ya. Kemudian kata-kata dengan frekuensi cukup
di tengah adalah yang paling baik digunakan sebagai pensiri dokumen. Ya tadi sesuai dengan hukum SIP. Yang ini. Itu maksudnya. Jadi kata-kata dengan frekuensi cukup di bagian tengah adalah yang paling baik digunakan sebagai pensiri dokumen. Jadi seperti itu. Oke, ini tokenisasi ya. Nah, pengertian tokenisasi suatu tahap pemrosesan di mana teks input dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Jadi gini, suatu dokumen pemrosesan di mana teks input dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Nah, misalkan ada kalimat nih, kalimatnya inilah katakan ya. Perlu mengenali unit secara otomatis. Kalau kita tokenisasikan, maka kita frekuensikan ya. Kita tokenisasi itu sebelum difrekuensikan. Jadi misalkan perlu sendiri, ini token nih, mengenali juga sendiri, unit token sendiri, ini token sendiri. Jadi ada berapa frekuensinya? Ada yang tahu? Dalam kalimat ini, perlu mengenali unit secara otomatis. Ada berapa? Apanya, Pak? Tokennya? 5. 5, Pak. Oke, ya ada 5 ya. Kalau misalkan perlu ini L-nya saya ganti menjadi angka 1. Nah, itu berapa tuh tokennya? Tahu nggak? 4 apa ya, Pak? Gimana? 4 apa Halo? bukan, Pak? Enggak, jadi itu yang menjadi tergantung. Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah itu termasuk token? Ya itu tergantung kebutuhan lagi. Apakah di dalam library atau di dalam itu termasuk sebuah token? Ya itu tergantung lagi. Tapi kalau saya katakan itu tetap token. Jadi perlu tadi walaupun L-nya saya ganti angka 1 itu tetap sebuah token. Jadi tetap jumlahnya 5. Kenapa? Jadi teman-teman tahu sendiri ya. Nah, token itu yang terdapat berupa suatu angka, suatu kata, atau suatu tanda baca. Nah, tadi ya. Jadi di dalam ini bisa jadi misalkan nih kayak email tuh ya, email. Misalkan pradana@gmail.com. Nah, itu apakah itu sebuah token? Nah, konsekuensinya tadi perlu mengenali unit secara otomatis. Misalkan, oh ya itu dikenali sebagai sebuah email. Nah, seperti itu. Misalkan, walaupun itu menggunakan underscore, ya tergantung. Misalkan di dalam kalimat ini menggunakan underscore. Apakah underscore itu dianggap sebuah karakter atau lebih baik dihilangkan? Kemudian soalnya seperti ini. Kalau menggunakan tokenisasi secara sederhana, kalau ini ada underscore-nya, itu maka dianggap suatu kesatuan. Jadi perlu mengenali unit secara otomatis, nanti tokennya hanya yang ditemukan 1. Oke, apakah suatu kata itu, apakah kalimat, kemudian paragraf itu apa? Nah, teman-teman harus paham ya secara definisi, yaitu kata apa, kalimat itu apa, paragraf itu apa. Paragraf apa sih? Yang teman-teman ketahui, kalimat juga apa sih? Nah, itu. Kata juga apa sih yang teman-teman pahami? Itu jadi pertanyaan. Nah, kata itu karakter alfanumerik yang saling terhubung yang dipisahkan oleh white space. Nah, white space sendiri di dalam komputer itu tidak mesti berupa spasi ya, tapi tab maupun new line. Biasanya kalau di
di Notepad atau pengolah kata kita enter ya. Kita enter itu new line-nya. Kalau tab, ya teman-teman tahu ada tombol tab. Spasi juga teman-teman saya rasa juga sudah tidak asing. Nah, permasalahannya seperti ini. Ketika menuliskan B2B, google.com, ITA Telkom, PWT ID. Nah, Microsoft S-nya menggunakan karakter simbol ya, dolar itu ya, S-nya. Bukan S tapi simbol dolar. Nah, setelah itu disebut sebagai token, kemudian isn't, down, Jumat, proaktif, out of date, itu apakah sebuah token, kemudian tanda sambung pada baris akhir. Contohnya misalkan begini, contohnya yang terakhir ini ya, sambung pada baris akhir misalkan apa ya, misalkan pergi ke Purwokerto, tapi karena nggak cukup, biasanya ke Purwo, terus dalam satu ini ya, so katanya kemudian ada strip Kerto, tanda sambung pada baris akhir. Nah, itu juga menjadi sebuah tantangan ya di dalam temu kembali informasi. Kemudian segmentasi kata ya. Contohnya ini, segmentasi sendiri. Contohnya kata majemuk, jurusan Surabaya Jakarta, tusuk jarum, ras kepala, sistem informasi. Nah, itu kan bisa jadi satu kesatuan ya. Kemudian nomor telepon maksudnya. Telepon. Oh ya. Tipe dikit. Menjadi topik dari ekstraksi informasi. Nah, segmentasi kata sendiri yaitu proses tokenisasi sederhana tetapi tidak terlepas dari kesalahan. Jadi nanti teman-teman juga belajar ini ya, efektivitas sama relevansinya juga sih. Tidak hanya belajar sampai di sini saja. Karena cakupannya juga cukup luas. Kemudian kalimat, nah, satu atau lebih string kata ya, dari beberapa token atau kata, nah, ini menjadi sebuah kalimat. Dan biasanya diakhiri dengan sebuah tanda baca. Sebuah tanda berhenti sepenuhnya, bisa tanda tanya, tanda seru, tanda titik. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini contohnya. Di situ ada beberapa contoh kalimat. Nah, kemudian kita juga harus mempelajari batas kata ya. Hipotesakan bahwa batas kata sesudah titik, tanda seru, tanda tanya, tanda seru, seperti itu. Kemudian pindahkan batas kalimat sesudah tanda petik, nah, bukan setelah titik. Nah, contohnya ini, jangan ambil buku itu, titik. Buku itu milik Pak Budi, titik. Nah, ini juga batas kalimatnya, apakah ini satu kalimat? Kemudian jangan gunakan titik jika sebelumnya adalah singkatan yang umum, biasanya bukan akhir kalimat. Nah, contohnya misalkan dokter, prof, titik, dokter, dr, titik, terus apalagi insinyur, ir, titik, nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, nanti tergantung nih, misalkan insinyur siapa namanya, misalkan insinyur Alip atau insinyur Hanan, kan ir, titik. Kemudian berikutnya didahului oleh singkatan yang umum dan tidak diikuti oleh kata dengan huruf besar, misalkan GR contohnya, atau gelar di belakang itu biasanya ada titiknya ya, jadi nanti itu
sistem membacanya apakah ini kalimat, apakah ini, nah, itu tergantung. Makanya kebanyakan berita-berita yang dimuat di koran itu biasanya kalau memuat gelar itu tidak menggunakan titik karena akan memudahkan mesin pencarian. Contohnya teman-teman bisa lihat di berita ya, berita mau di Detik atau website ITTP sendiri itu biasanya jarang menggunakan titik. Kemudian jangan kenali sebagai batas jika tanda seru atau tanda tanya yang diikuti oleh huruf kecil. Nah, itu juga maksudnya di akhirnya ya, setelahnya tanda serunya ya diikuti. Nah, itu biasanya ada makna tersendiri. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo. Jika belum, saya lanjutkan lagi ya. Baik, ini pemrosesan teks otomatis. Stepnya ya, langkahnya ya, menghitung kata pada teks, mengurutkan kata, menghitung berbagai nilai statistiknya. Ya, nilai statistiknya di dalam katanya ya, terutama ya, yaitu menginput berkas teks, bisa berupa korpus. Ini salah satu contohnya ya, tapi yang paling umum korpus memang. Kemudian output daftar kata beserta konsekuensinya. Beserta frekuensinya. Daftar kata beserta frekuensinya. Nah, tadi di situ sebagai salah satu pengindeks ya. Misalkan tadi yang di awal itu ada beberapa kata yang di tabel, nah kurang lebihnya seperti itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana program komputernya, kemudian bahasa pemrograman apa yang digunakan. Itu teman-teman bisa menggunakan salah satunya Python, tapi saya tidak membatasi menggunakan Python saja. Silahkan yang memiliki keahlian bahasa pemrograman yang lain, misalkan mau menggunakan C++, mau menggunakan C#, Java, saya juga tidak melarang. Dasarnya menggunakan ini ya lebih ini aja, lebih ringkas, banyak library-nya. Kemudian teman-teman lebih bisa explore dokumentasinya sih, terus juga lebih ringan di dalam ini pengujian bahasa pemrogramannya. Nah, Python itu multi paradigma ya, fungsional, imperatif, berorientasi objek, terstruktur, perspektif. Untuk slide yang ini, saya mulai ini sebagai pengantar aja ya sebelum kita ke pembuktian teorinya ya. Nah, ini dikembangkan oleh Guido van Rossum, orang Belanda, tapi sekarang kalau tidak salah sudah jadi warga negara Amerika. Beliau itu kelahiran Harlem kalau tidak salah, di Amsterdam sana. Berguna untuk memanipulasi teks yang tidak dapat dilakukan oleh instruksi baris unik. Nah, ini tergantung. Karena dulu sulit ya manipulasi teks di dalam command prompt. Jadi harus disimpan di dalam file, kemudian dieksekusi menggunakan bahasa Python-nya. Nah, ini salah satu contoh kalau menggunakan Python di Windows seperti ini. Jadi menggunakan command prompt. Saya rasa teman-teman jarang yang pakai Linux ya di sini ya. Jarang, Pak. Jarang ya. Itu saya contohkan pakai Windows ini. Ya, nggak apa-apa sih, saya nggak begitu masalah sekarang karena sudah seamless ya, sudah banyak cloud, jadi teman-teman nanti bisa menggunakan web. Ya, di sini teman-teman bisa menggunakan Colab Google. Ada yang sudah pernah pakai Colab?
Baik ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan Python ya. Maksudnya menggunakan Colab, menggunakan bahasa Python. Nanti tidak perlu menginstal ya kalau menggunakan Colab karena sudah include menjadi Google. Dari Google menggunakan email Google-nya teman-teman nanti bisa untuk rekayasa programming atau melakukan pemrograman Python. Nah, ini salah satu contoh beberapa contoh tipe data di Python. Kemudian dikenal ada variabel. Nah, apa itu variabel? Ya seperti ini. Kemudian ini operator pada Python ya. Ada beberapa operator yaitu arithmetic, assignment, comparison, logical, identity, bitwise, membership operator. Nah, kalau di ini sih teman-teman yang udah pernah ikut pemrograman fungsional biasanya sudah paham penggunaan Python. Gitu ya, Mas Mbak. Sudah paham ya dengan ini. Nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri sih. Sudah paham ya? Kurang lebih, Pak. Gimana Mas? Kurang lebih udah paham. Paham ya? Ya kayaknya lebih jago dari saya sih. Teman-teman. Lebih pinter lah. Oke, kalau yang ini array. Oh. Tadi teman-teman kayaknya sudah familiar. Ini yang muncul yang mana nih kalau ada array seperti ini? Yang Volvo ya? Ya, yang Volvo. Kalau di print yang keluar yang Volvo. Kalau mau yang Ford itu bukan satu tapi 0 ya. Oke. Nah, kemudian regular expression ya. Regex. Oke, ini ya. Regular expression. Nanti kita juga memanfaatkan regex ini. Oke. Baik, sudah sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau yang ini regexnya, kalau ini ya contoh aja sih, misalkan ada sebuah teks nama saya. Nah, itu untuk pencocokan. Saya lanjutkan ke ininya ya. Ke uji cobanya ya. Bagaimana sih melakukan tokenisasi? Oke ya. Iya, Pak. Nah, ini teman-teman sudah lihat ya, ada contoh program. Nanti teman-teman bisa lihat. Di sini sudah muncul ya. Sudah, Pak. Collab ya, tapi kayaknya salah deh. Bentar Mas, saya tampilkan lagi.
Sudah muncul ya? Sudah. Pak. Oke. Teman-teman, di sini ada sebuah ini ya, halaman kerja ya. Nanti kita mencoba yaitu manual organisasi secara manual. Ya, nanti kita akan melakukan tokenisasi teks secara manual ya. Pertama-tama kita harus mendefinisikan teksnya di dalam sebuah kode Python-nya, di dalam sebuah variabel ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nanti kita ambil teksnya dulu. Ini muncul ya pemrogramannya saya ya. Muncul, Pak. Oke. Oke, di situ nanti kita coba. Saya copy dari tadi ya, contoh corpus free text-nya ya. Oke. Kayaknya kalau copy langsung dari slide itu di paste di dalam ini nggak bisa, jadi saya harus biar netral. Saya paste di ini dulu, di notepad. Di notepad supaya dia lebih netral, nanti juga lebih sejajar ya. Muncul teksnya. Muncul, Pak. Muncul ya. Oke, muncul ya. Kita proses. Oke. Nah, sebentar, kita sambil menunggu prosesnya. Oke, sudah connect ya. Oke, nanti kemudian kita tambahkan kodenya lagi. Kita melakukan split nih. Tujuannya apa? Nah, nanti di split itu nanti per katanya ya, per token. Nah, ini yang disebut tokenisasinya. Nah, kita harus buat variabel lagi, misalkan variabelnya namanya token, kemudian teks, tadi variabel teks itu di split ya, berdasarkan spasinya. Oke, seperti itu. Sorry, ini belum ada spasinya. Nah, saya kasih spasi. Oke, next kita print supaya kita tahu hasilnya. Nah, ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Ya, tadi kita coba menggunakan ini ya, dengan korpus yang sama. Kita coba di Microsoft Word, di pojok bawah itu ada ini ya, ada jumlahnya ya, berapa jumlah katanya ya, 91 ya. Ini kurang lebihnya sih sama. Nah, kita mau lihat lagi misalkan tokennya, aja. Sorry. Nah, ini tokennya. Jadi sudah jadi token ya. Sistem sendiri, temu sendiri, balik sendiri, ini sendiri. Nah, ini kurung buka dan kurung tutup itu masih dianggap menempel di ini ya. Jadi bagian dari informasi. Nah, ini karena belum dilakukan realisasi teksnya ya. Jadi supaya jadi kata dasar misalnya. Itu belum. Muncul ya ini ya. Nah, kemudian karena ini secara manual, nanti teman-teman bisa apa namanya? Tapi sebetulnya kalau manual tokenization itu kodenya jadi lebih panjang ya, lebih panjang. Yang jelas, terutama nanti pada saat cleaning tokennya ya.
kita coba clean tokennya dulu ya. Ya. If kita mau menggunakan regular expression-nya nanti ya. Nah, tujuannya apa nanti ya, teman-teman bisa lihat nanti tokennya jadi tidak seperti ini ya. Contohnya nih ada informasi-informasi. Oke. Kemudian kita print aja langsung. Ini error ya. Sorry ini nggak kurang titik ya. Nah ini sudah kita lakukan clean tokennya ya. Jadi contohnya ini ada internet tersebut, ini salah satu contohnya sih. Informasi nggak masuk ya. Dokumen masuk ya. Nah, otomatis masuk ya. Information relatively enggak ya. Ya ini tergantung ya tadi ya. Kita dibahas ya tadi di teks itu juga tergantung, ada salah satu tantangan yang ada di situ yaitu bahasa ya. Jadi kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu beda. Nah ini otomatis muncul kenapa? Karena ada titiknya ya di sini ya. Nah itu kalau sudah dilakukan clean token seperti ini, kurang lebihnya sih seperti itu di dalam pembersihan tokennya. Kemudian teman-teman, kalau kita mau coba lebih lanjut, kita mulai ini ya, cari kata uniknya. Oh, keras ya. Oke, fix. Fix. Nah, bisa masih. Gangguan sedikit. Sorry. Ini ya. Nah, kita coba lagi nih untuk
Valid ya. Nah, ini hasil itunya, hasil tokenisasinya. Tapi tidak terbatas pada ini ya. Kita bisa melakukannya dengan beberapa cara ya. Saya coba contohkan kode saya ya. Sebentar, saya kemarin kalau nggak salah nyimpen deh. Sebentar ya. Saya carikan dulu body drive. Sebelumnya biar teman-teman sekalian sambil yang belum presensi, silakan presensi ya. Silakan. Teman-teman yang lain dikasih tahu aja, suruh presensi terlebih dahulu. Muncul barcode-nya? Muncul, Pak. Silakan ya, presensi bagi yang belum presensi tadi. Silakan. Saya sambil cari source code yang saya simpan dulu. Saya coba cari yang pakai NLP. Kayaknya lebih singkat sih. Oh, ini nih. Sudah ya presensinya? Saya tutup lagi ya. Oke, ini yang pakai NLP. Jadi gini, ini ada teks ya. Kalau sudah muncul, ini sudah ada teks. Nah, ini teksnya ya. Ini untuk korpusnya. Kemudian kita menggunakan NLTK ya. Natural Language Processing. Nah, ini sudah saya kasih tanda nih. Tokenisasi atau ini tujuannya untuk apa. Nah, contohnya nih ada NLTK yang diimport, library-nya, kemudian ada ini ya, yang di-download fungsi punctuation-nya, yaitu untuk menghapus tanda baca sih biasanya. Terus, nah nanti jadinya seperti ini nih. Sudah tidak ada tanda bacanya ini dilepas maksudnya. Tadinya kan misalkan nih orang ya, orang di akhir nih, kan seperti ini. Kalau menggunakan NLTK itu jadi seperti ini. Kemudian kita bisa melihat nih, ini korpusnya beda ya sama yang tadi ya.
Oh iya, sebentar. Oke. Ini ya, jadi kurang lebih ada ada 100 ya semuanya ya. Ini ada 100, kurang lebih 100. Ya, ada 100, ada 100 dari korpus ini, kemudian ada 73 kata yang unik ya. Jadi yang tidak sama. Jadi yang 23 berarti ada yang termasuk di 73. Misalkan untuk dan itu biasanya kalau ganda berarti tidak di hanya hanya di hanya dikemukakan di outcome-nya saja, tapi tidak masuk di sampel. Nah, kemudian kata unik tersebut diurutkan. Nah, di sini koma, titik itu masih ada yang dihitung. Ada koma jumlahnya, ada 6. Nah, itu seperti itu. Nah, ini misalkan dengan cuma 1. Nah, ini kan menjadi itu. Nah, teman-teman kalau mungkin menghitung per ini ya, 1, 2, 3 itu totalnya tadi 73 itu totalnya. Termasuk ini ya, angka ya. Angka juga dihitung sebagai token. Tidak hanya kalimat ya. Ini COVID-19 juga 1. Disebabkan 1. Yang ini pasien ada 3. Orang ada 3, wilayah ada. Nah, itu seperti itu. Gambarnya untuk tokenisasi. Kalau ini menggunakan NLP ya, beda dengan yang tadi. Nah, ini kata yang sama tapi menggunakan standar library ya, hanya menggunakan regular expression. Ya kurang lebihnya sih sama. Oh, cuma 90. Oh, bedanya di sini tanda bahasanya tidak dihitung ya. Kalau yang di sini kan masih dihitung ya. Bedanya itu aja sih. Beda cara. Ini aja. Nah, ini sampai di sini. Nah, itu. Positif. COVID mana COVID? Kata COVID. Ada yang nemu kata COVID? Nah, ini COVID nih. Ya, juga termasukkan. Oke, ya. Kalau yang tadi, bedanya menggunakan NLP itu titik, koma, tanda baca itu masih dihitung token. Kalau di sini bedanya enggak sih? Kalau menggunakan standar library, karena di ini ya, dilakukan matching. Baik, sampai di sini berkaitan dengan tokenisasi, text processing, ada pertanyaan? Halo? Belum ya? Oke, nanti saya share source code-nya ya, supaya teman-teman bisa coba-coba sendiri ya. Baik, Pak. Makasih. Nanti saya share source code-nya. Teman-teman, saya kasih ini ya, saya kasih apa ya, penugasan untuk eksperimen aja sih. 2 sih sebetulnya, supaya teman-teman nanti lebih familiar menggunakan ini. Ya boleh pakai Python, boleh enggak sih. Korpus bebas, saya bebas, kemudian korpusnya apa aja ya, boleh narasi berita, boleh buku, boleh. Kalau tapi lama, yang jelas sih kalau buku biasanya lebih lama untuk
text processing-nya. Tapi kalau misalkan menggunakan ini, menggunakan kan artikel ya, artikel website itu biasanya lebih lebih singkat ya, atau ya artikel boleh ada di website, boleh ada di apa namanya jurnal boleh, TSTN dan seterusnya. Gitu. Kemudian nanti menggunakan tadi menggunakan organisasi secara manual, sorry. Organisasi secara manual, kemudian menggunakan RE, regular expression, kemudian yang terakhir itu nanti teman-teman menggunakan NLP ya. Coba yang manual dulu nanti. Nah, kemudian nanti yang terakhir dibuat kesimpulannya dan penjelasan. Nanti dari korpus yang ada itu teman-teman bisa coba. Oke, sampai di sini. Nggak kelihatan tadi. Gimana? Belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Screen-nya. Saya share ya? Maaf. Belum saya share ya? Oke, saya share. Bilang dong kalau nggak kelihatan. Bilang ya kalau ada yang belum kelihatan bilang aja, biar saya langsung. Nanti teman-teman tugasnya ini aja sih. Tugas 2 ya. Nanti pengumpulannya di LMS. Batas waktunya yaitu. Nanti source code-nya saya kasih aja sih untuk uji coba. Gitu ya. Source code-nya saya kasih nanti baik yang manual tokenisasinya, terus tokenisasi menggunakan regular expression, menggunakan NLP saya kasih. Atau nggak saya kasih? Enaknya gimana? Dikasih aja nggak apa-apa. Dulu Pak. Gimana? Iya Pak, dikasih aja nggak apa-apa. Dikasih aja nggak apa-apa. Nanti materinya di-download di LMS ya. Di LMS. Oke. Nanti di-download di LMS. Source code-nya juga boleh di LMS. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Tapi yang jelas korpusnya nggak boleh sama ya. Korpusnya bebas. Iya, Pak. Individu tidak boleh sama. Tapi individu mahasiswa tidak boleh sama. Itu. Oke ya. Sampai di sini ada yang mungkin saya paham. Teman-teman masih ada bingung terkait dengan tokenisasi. Apalagi mencapai untuk ketemu kembali informasinya juga lumayan panjang ya. Ini baru pertemuan kedua ya, nanti step by step sih untuk memahami hal tersebut. Gitu ya. Ya syukur sih teman-teman belajar ada yang sudah lebih jauh, terutama terkait ini. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum diakhiri. Gimana Mas Ronald? Ada yang mau disampaikan? Belum ada, Pak. Belum ya? Pak, Ya, silakan Mbak Intan. tadi yang dipakai sama Bapak buat ngoding itu apa ya? Colab, Google Colab. Itu nanti. Ya, boleh pakai itu. Oke Pak, makasih.
Tapi kalau ada yang lebih suka, misalkan mau pakai PHP, tapi kalau pakai PHP ya, saya rasa sih kurang efektif ya, terlalu panjang nanti, panjang sekali yang jelas untuk melakukan clean tokennya terutama, gitu. Oke, itu ya Mbak Intan. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yang lain ada yang ditanyakan? Oh iya, presensi gimana presensi? Sudah semua? Udah kayaknya, Pak. Oke, ada satu nih, Bayu Adi Prayogo. Kemana ini orang? Kemana ini? Mas Bayu ada nggak di sini? Bayu Adi Prayogo. Di sini ada Bayu. Bayu Azra itu siapa? Bayu Azra tuh ini, Bayu Azra beda ya. Bayu Adi Prayogo. NIM-nya 18. Hadir nggak? Beda ya. Ada yang tahu kemana ini orang? Mahasiswanya? Apa nggak pernah kuliah? Itu cutting atau gimana, Pak? NIM-nya 17. NIM-nya 18 nih. Bayu Adi Prayogo. Soalnya ini kan pesrek ya, Pak. Jadi kemungkinan kayak beda kelas gitu, Pak. Itu. Bisa Saya juga nggak tahu siapa namanya, orang kelas mana. Baik, sampai di sini kalau mau dicukupkan, boleh? Boleh dicukupkan kuliahnya? Saya akhiri maksudnya. Iya, Pak. Halo? Boleh. Bisa, Pak. Boleh, Pak. Baik, kalau begitu saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Oh, satu lagi. Nanti teman-teman silakan buka LMS ya. Kita kan ada LMS ITTP. Nanti saya upload ke situ juga untuk perkuliahannya. Nanti video rekamannya juga saya upload di situ sih, supaya teman-teman bisa sebagai dokumentasi lah, nanti bisa dibuka kembali. Baik, saya akhiri. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.